Itu memang sering terjadi ketika kita menawarkan paket-paket umroh kita ini, Ya. keberangkatan setiap bulannya, selalu muncul apa? Sikap pesimis. Maksudnya gini, karena dia merasa ekonomi dia menengah ke bawah Ya. atau makan mungkin di bawah, Ya. dia tidak bisa menjangkau, bisa berumroh Ya. atau mengunjungi Baitullah. Nah, jadi seringkali kami kasih motivasi. Menurut pengalaman yang saya lihat ya Bang, Ya. banyak sekali kenyataan-kenyataan yang berangkat umroh itu bahkan lebih banyak yang ekonominya maksudnya menengah ke bawah. Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Berjumpa lagi, kita masih bersama dengan orang yang sama, yaitu Bang Enda Nasution ya Bang ya? Iya. Kepala Cabang Mabitur Tabaksel. Nah, beliau ini Kepala Cabang Mabitur Tabaksel yang memang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah ya Bang ya? Iya, betul. Nah, kali ini kita mau bahas tema berikutnya, yaitu tidak semua yang kaya yang dipanggil Allah untuk berangkat umroh ya Bang ya? Nah, Ana mau nanya nih Bang, gimana Bang di daerah khususnya fenomena yang ada di masyarakat bahwa kita ketahui khususnya di kota juga seperti itu sebenarnya. Tapi yang mau kita bahas sudut pandangnya di daerah, tidak semua orang kaya yang bisa umroh. Bahkan orang-orang di daerah juga kita lihat faktanya banyak yang berangkat umroh. Apakah karena semua itu harus ada karena uang yang utama, atau memang ada ikhtiar-ikhtiar yang mereka lakukan sehingga dari daerah ini juga banyak yang berangkat umroh? Gimana Bang tanggapannya? Jadi gini Bang Iqbal, itu memang sering terjadi ketika kita menawarkan paket-paket umroh kita ini, Ya. keberangkatan setiap bulannya, apalagi kita mengadakan kunjungan ke perkumpulan masyarakat atau pengajian, itu selalu muncul apa? Sikap pesimis. Maksudnya gini, karena dia merasa ekonomi dia menengah ke bawah atau makan mungkin di bawah, dia tidak bisa menjangkau untuk bisa berumroh atau mengunjungi Baitullah. Nah, jadi seringkali kami kasih motivasi. Maksudnya begini, menurut pengalaman yang saya lihat ya Bang, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang berangkat umroh itu bahkan lebih banyak yang ekonominya maksudnya menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Ya, bahkan dia tidak punya aset atau apalah namanya, gaji tetap lah atau segala macam. Memang ekonominya tidak menentulah, tapi dia bisa umroh. Masya Allah. Setelah Ana telusuri cerita-cerita ini, banyak sekali cerita inspiratif yang bisa kita petik. Makanya untuk masyarakat yang merasa ekonominya lemah atau apalah, insya Allah kalau dia bersungguh-sungguh dan betul-betul berniat ingin ke Baitullah, dia bisa umroh. Salah satunya ada pengalaman ini, seorang guru mengaji. Dia Di Tabaksel? Di Tabaksel. Itu kan kalau guru ngaji itu kan gajinya tidak seberapa ya. Kita ketahui umumnya pada itulah. umumnya itu. Hanya mungkin swasta yang kelas agak lumayan. Lumayan lah baru bisa gaji yang besar. Ini guru ngaji kampung lah maafnya gitu ya? Iya, di kampung. Di kampung ya? Jadi beliau ini bercerita, ketika dia umroh ke Baitullah, dia sama sekali nggak punya uang. Maksudnya hanya untuk sehari-hari gitulah. Jadi kami bertanya, Ustadz, amalan apa yang Ustadz buat atau lakukan ketika itu sehingga Ustadz bisa berumroh? Nah, jadi beliau ini bercerita sehari-harinya kalau beliau tidak mengajar, itu dia narik beca. Kerjaan-kerjaan lainnya itu narik beca. Iya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jadi selama saat timbul keinginan dia untuk ke Baitullah, dia selalu melakukan amalan sholat suruk. Sholat subuh pastilah ya. Sholat subuh dia ke masjid. Ya. Sholat sunnah qobliyah subuh dia lakukan. Sholat fardu subuh. Dia itu nggak langsung pulang ketika selesai sholat subuh, berzikir, baca Quran sampai dapat waktu suruk. Sehingga dia melaksanakan sholat suruk karena dia mengetahui faedahnya itu. Ketika kita berdiam diri di dalam masjid, ketika mulai dari sholat subuh sampai dapat waktu suruk dan dia melaksanakan sholat suruk 2 rakaat, menurut beliau yang beliau tahu itu pahalanya sama seperti haji dan umroh. Betul kan Bang? Nah, itu dia lakukan terus menerus, Masya Allah ya. istiqomah. Itu kan ikhtiar kepada Allah lah ya, dibilang. Amalan ibadah. Kalau dunianya dia mengajar, mengajar ngaji, naik beca. Tapi kalau dihitung-hitung mungkin Ya kita seberapa lah gitu ya. Kita tak tahu kita Maafnya kapan ya. bisa untuk apa. Nah, beliau ini akhirnya pas narik beca jumpalah sama seorang pengusaha lah dibilang. Oh iya. Ya. Tiba-tiba jumpa. Amalan ini udah memang lama dia lakukan. Iya. Cuman baru berbuah setelah beberapa lama kemudian dia berjumpa lah sama pengusaha. Iya. Jadi pengusaha ini langsung bilang setelah mereka ngobrol bincang singkat, di ujungnya dia itu, Bapak udah pernah umroh gitu. Langsung bertanya, Bapak si pengusaha tadi menanyakan itu ya? Bapak udah pernah ke Mekah gitu. Ya. Bapak ini langsung belum Pak. Jadi Bapak mau ke Mekah? Mau lah Pak. Gitu. Akhirnya besoknya mereka ngurus paspor dan segala macam semua dibiayai. Itulah saking memang niatnya dia ingin ke Mekah. Gak disangka-sangka ya. Datang rezeki dari Allah melalui pertolongan si pengusaha tadi. Alhamdulillah dia bisa umroh dan sekarang udah 2 kali dia umroh. Masya Allah. Setelah mungkin di pengajian mengaji dia bagus dan segala macam, pengusaha ini akhirnya merekrut dia, memposisikan dia sebagai kepala pesantren lah dibilang, kepala seperti mudir gitulah di sebuah pesantren. Akhirnya alhamdulillah dia sudah 2 kali umroh lah. Masya Allah. Jadi itu mungkin lebih ke spesifik ke amalan-amalan. Nah, jadi gini Bang Iqbal, ada lagi pengalaman yang kedua nih yang mau ana sampaikan kepada pemirsa Mabitur. Jadi ana kan sering nih baca-baca lah pengalaman-pengalaman orang umroh maupun di media sosial atau di mana saja yang bisa saya baca. Jadi saya bacalah ada sepasang suami istri ketika mereka baru menikah adalah uang sisa. Maksudnya uang sisa ini untuk modal orang itu berumah tangga. Kalau dihitung-hitung paling hanya sekitar 2 orang cukuplah untuk berangkat umroh gitu kan. Kira-kira 50-60 juta lah. Tapi mereka bingung mau memilih membeli rumahkah dengan DP atau membeli mobilkah atau umroh. Nah, dari sisa uang tadi ya? Ya, dari sisa uang tadi. Jadi setelah mereka berdiskusi, kurang lebih dari sekitar 50 ya, 50 ke 60 juta lah, Bang. 60 juta gitu ya. Jadi dari segi orang itu selesai berdiskusi, mereka memutuskan untuk umroh. Padahal belum ada rumah. Iya, belum ada rumah, mobil pun belum ada. Nah, jadi mereka lebih memilih kepentingan ukhrawi. Nah, mereka berumroh lah. Jadi singkat cerita ketika mereka berangkat di Baitullah, mereka meminta, ya Allah berikan rumah, berikan mobil. Alhamdulillah setelah pulang dari sana nggak lama kemudian mereka bisa beli rumah, punya mobil. Nah, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah. Jadi apabila kita mementingkan
ukhrawi, misalnya ini umroh, itu kan ibadah, Iya. ibadah untuk kepada Allah. Insya Allah rezeki kita lancar, insya Allah Allah mudahkan. Dan setahu ana tidak ada yang miskin setelah pulang dari sana. Sampai Alhamdulillah. sekarang orang yang bercerita pulang dari umroh nggak pernah ana temukan Iya. jatuh miskin lah, ekonominya apalah. Paling Paling itu ya, memang udah janji Allah memang Iya. seperti itu, berangkat orang melaksanakan umroh, Iya. Allah lapangan rezekinya seperti itu. Nah, ya gitulah Bang. Jadi pengalaman kedua yang ana tahu, ya itulah. Yang terakhir Bang, satu lagi. Ya. Ini bukan pengalaman sih, cuman tips untuk Ikhtiar lah ya. ikhtiar jamaah atau calon jamaah Mabit Tour dimanapun berada. Yang pertama, apabila ada terdengar umroh gitu, kita jangan langsung pesimis. Pesimis. Ya, jangan langsung pesimis. Jangan langsung berkecil hati. Iya, maksudnya gini, ada cara-cara, ada tips-tips bagaimana cara mendapatkan atau cara supaya kita bisa berumroh, itu ada. Ya. Jadi, Gimana tuh Bang Nah. caranya? jadi tips yang pertama itu apabila memungkinkan untuk menabung, tabunglah. Menabunglah. Kita ada buka program tabungan ya, Bang. Ya, ada. Nah, Di Mabit Tour ada program tabungan. dengan mekanisme yang insya Allah anti riba, insya Allah. Dengan memudahkan jamaah, insya Allah bisa. Yang kedua, ketika kami ke lapangan, ini pengalaman ana Bang ya. Ke lapangan menawarkan menjelaskan Mabit Tour, travel umroh atau apa segala macam paket-paket. Seringkali kita ketemu itu pertanyaannya, "Oh, Pak atau Pak Ustadz ataupun siapapun yang apa kan, Pak gitu. Oh, saya tidak punya uang. Bagaimana caranya umroh gitu?" Jadi kami jelaskanlah. Ya. Coba ibu-ibu tengok anak-anak kita, apabila dia menginginkan es krim lah, permen lah, dia kan masih 2 tahun 3 tahun, dia nggak punya uang. Iya. Tapi bisa dia dapatkan dengan cara apa? Dia merengek ke orang tuanya, nangis sejadi-jadinya, Iya. akhirnya dipenuhi lah, dapatlah yang dia mau. apa yang dia inginkan. Ya. Kita juga bisa. Maksudnya walaupun kita bukan anak-anak, udah dewasa kita bisa, tapi merengeknya jangan ke orang tua lah, ke manusia, tapi mintalah sama Allah, insya Allah. Jadi caranya di sepertiga malam bangun merengek sama Allah, ya Allah saya pengen umroh ya Allah, saya ingin berkunjung ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, permudahlah ya Allah. Nah, sedangkan orang tua yang melihat anaknya merengek minta es krim saja atau apalah yang dia butuhkan dikasih, apalagi lah Allah yang maha kaya. Ya. Itu kecil bagi Allah. Nah, dengan catatan kita sungguh-sungguh, kita berniat, kita berikhtiar. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Karena setelah saya ceritakan tadi itu kan, itulah buktinya. Yang pengalaman yang pertama, yang kedua, yang banyak lagi sebenarnya, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini, Bang. Jadi intinya yang pertama jangan pesimis, optimis. Yang kedua merengeknya sama Allah. Kita punya Allah. Apabila kita memang sungguh-sungguh, Allah kasih jalan insya Allah. Dan yang ketiga, apabila kita mempunyai rezeki yang bisa untuk Untuk berumroh. Nah, maksudnya ikhtiar yang ketiga itu kita bisa menabung melalui tabungan umroh yang insya Allah Mabit Tour menyediakan ya Bang, dengan mekanisme yang insya Allah lebih baik lah dari yang sudah yang banyak sekali yang Amanah insya Allah. iya insya Allah amanah. Tidak seperti yang Ya kita sebagian khawatir di luar ada yang dilarikan dan ya, yang lain ya kan. Kita insya Allah mekanismenya jelas. Dan tidak ada cerita lagi berangkat duluan bayar kemudian. Ya, bukan talangan ya. Iya. Bukan Kita talangan. Insya Allah Mabit Tour menyediakan solusi-solusi terbaik untuk calon-calon jamaah dimanapun berada.
Begitu kan, Mang? Betul. Jadi itu memang tadi yang disampaikan, kisah-kisah yang disampaikan oleh Bang Enda tadi itu banyak ya Bang. Iya, Banyak, bukan hanya 2 atau 3 tadi aja. Banyak terjadi di masyarakat ya. Dan memang itu tadi, Allah Maha Kaya dan Allah bisa berangkatkan atau panggil kita. Dan yang Allah panggil itu yang memang sudah Allah panggil untuk bisa berangkat ke sana. Bukan hanya sebatas karena dia punya harta yang banyak, bahkan yang tadi yang nggak punya, artinya dia belum mampu, diberangkatkan. Nah itu semua Allah punya caranya untuk memberangkatkan hambanya untuk bisa ke Baitullah ya Bang ya. Dan ya qadarullah tahun ini sampai maafnya yang sudah ada kecukupan harta atau punya uang untuk berangkat haji sekalipun, ketika memang Allah takdirkan belum bisa berangkat haji furoda tahun ini, ya kita pun tidak bisa berkata apa-apa. Begitulah faktanya, bahwa sekalipun kita memiliki harta yang banyak sekalipun, jika Allah belum panggil, ya kita harus terimalah takdirnya. Seperti itulah. Namun sebaliknya, sekalipun kita tidak punya harta sekalipun, tapi kalau memang sudah Allah panggil, dan alhamdulillah atas izin Allah, semua nggak ada yang nggak mungkin ya Bang ya. Iya, betul. Semua bisa berangkat umroh ya Bang. Iya, betul. Nah itu tadi. Mungkin itu aja Bang. Iya, cukup Bang. Cukup ya Insya Allah. untuk segmen kali ini. Nah kita himbau sekali lagi bahwa kepada kaum muslimin, para pemirsa Mabit Tour dimanapun berada, Mabit Tour punya program umroh tabungan. Caranya mudah, cukup memberikan, nanti ada semacam formulir, kemudian nanti ada buku tabungannya, dan akan ada nomor virtual account atau rekening yang diberikan kepada jamaah, dan jamaah bisa menyetorkan ke nomor tersebut. Lalu akan ada report atau informasi updatean setiap bulannya kepada jamaah mengenai berapa jumlah tabungannya dan lain-lain. Dan pastinya akan ada detail-detail yang akan disampaikan ketika para jamaah atau Bapak Ibu para pemirsa Mabit Tour, Mabit Studio, ketika mendaftar akan dijelaskan oleh admin. Demikian, itu saja. Jangan lupa untuk ikutin seluruh sosial media dari Mabit Tour, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube-nya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share apabila video ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.